Biarlah kemuliaan-Mu memenuhiku. Berjumpa dengan-Mu Tuhan di hadirat-Mu. Mari rasakan hadirat Tuhan ini. Roh Kudus jamah penuhi hatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamah setiap hati umat-Mu Tuhan, yang datang sujud menyembah Engkau malam ini ya Tuhan. Roh Kudus berkarya saat kami sujud menyembah Yesus. Haleluya, haleluya. Angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Dia. Mari jumpai Tuhan malam ini. Temui Dia malam ini. Engkau yang sakit dengan iman, sentuh Dia malam ini dengan iman. Sentuh Tuhan dengan iman. Aliran kuasa Tuhan sedang mengalir menyembuhkan engkau. Aliran mujizat Tuhan sedang datang, sedang turun untuk menyembuhkan engkau malam ini. Terima dengan iman, Yesus Tuhan. Hidalabayana masyidana bayana masidana bayana masidana bayana maso. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku rindu jamahan-Mu Tuhan. Terima jamahan Tuhan malam ini. Terima urapan Tuhan mengalir. Hidalabayana masidana bayana masidana bayana. Yesus, oh Yesus Tuhan. Roh Kudus mengalir, mengalir, mengalir menjamah kami Tuhan. Hidalabayana masidana bayana. Bawaku ke gunung-Mu ya Tuhan, ke gunung kudus-Mu. We worship You, my Lord. Amen. Assalamualaikum, Amen. Praise, perkenalkan nama saya. praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amen. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita ya untuk kita akan mendengar firman Tuhan di malam hari ini. Dan praise God, doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Oke, Pak Handi akan berdoa ya untuk kita semua malam ini sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Baik, Pak Pendeta. Ya, silakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ada di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta John. Semoga firman-Mu yang akan disampaikan akan menjadi hikmat bagi kami, bagi kehidupan kami. Dan kami juga sebentar lagi akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Pendeta John agar untuk selalu menjadi pegangan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ada di surga, Andi mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Terima kasih Pak Handi untuk doa yang sangat indah ya di malam ini. Sudah dinaikkan ya di hadapan Tuhan. Baik. Untuk kita semua umat Tuhan. Tuhan berkati Pak Handi bersama Ibu Angel di sana. Iya, Pak Pendeta. Sama Mama juga? Iya, Oke. Pendeta. Boleh iya. Saya lihat baca Mama biar kenalan ya. Baik, Pak Pendeta. Nama Mama siapa? Sorry, nama Mama siapa? Ibu Winarni. Ibu Winarni. Ibu Winarni. Wow, luar biasa. Iya. Oke. Selamat datang di Kota Pahlawan, Ibu Winarni ya. Selamat datang. Dari Bandung. Oke, senang sekali boleh bertemu dengan Ibu Winarni. Saya Pendeta John bersama dengan teman-teman semua kita ucapkan selamat datang ya Bu Winarni di dalam ibadah kesayangan kita Zoom Gereja CLCC ya. Oke. Baiklah, Tuhan memberkati Bu Winarni ya, dan nanti sebentar lagi menikmati kebahagiaan ya bersama dengan anak dan calon mantu. Senang ya Bu Winarni ya, ketemu sama anak dan menantu ya, calon mantu. Oke. Praise God. Oke, Tuhan baik. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya.
Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita akan lihat sama-sama renungan kita malam hari ini dalam sorotan tema kita, yaitu kemuliaan Allah ya, dalam penyalur kesembuhan. Amin, saudaraku ya. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam penyalur kesembuhan? Ada, saudaraku. Bagaimana dengan orang yang tidak menyalurkan kesembuhan? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya pasti tidak ada ya. Ini tema kita yang kita angkat sepanjang tahun 2024, yaitu kemuliaan Allah. Dan malam ini kita akan lihat kemuliaan Allah dalam apa saja. Dan ini malam kita bicara tentang kemuliaan Allah dalam penyalur kesembuhan. Berapa banyak saudara malam ini yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi penyalur kesembuhan? Yang percaya lambaikan tangan, dan mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oke, dan sahabat kita terkasih dari Kota Bekasi, Bapak Frans Angki Kuara Emerin akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam ini buat kita sekalian. Nats Alkitab kita terambil dari Injil Matius 10 ayat yang ke-8. Baik, bisa dibuka Pak Frans Angki. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya. Kami mulai akan ibadah kami. Tema kami pada malam hari ini dalam kemuliaan Allah dalam penyaluran kesembuhan. Nats Alkitab Matius 10 ayat 8 yang menyatakan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Yang percaya katakan amin. Kamu telah menerima dengan apa? Cuma-cuma. Siapa yang memberikan? Tuhan Yesus. Dan siapa yang menerima? Setiap kita, saudara saya yang percaya. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah, inilah penyalur kesembuhan ya. Terima kesembuhan secara cuma-cuma, salurkan. Oke, saya ingin Bapak Ibu sekalian bisa ingat khotbah saya malam ini. Saudara-saudara, kita buat satu simulasi dulu. Saudara-saudara, malam ini coba buka tangan saudara, bilang begini, terima ya. Buka tangan saudara, saya ingin melihat tangan saudara ya, bilang terima. Nah, sekarang setelah saudara terima, saudara sudah genggam ya, itu menjadi milikmu. Sekarang engkau salurkan, engkau katakan kasih. Ya, katakan kasih. Ucapkan sekali lagi, buka tanganmu, bilang terima, kasih. Terima, kasih. Terima, kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kapan habisnya? Gak pernah habis. Selama kau terus salurkan, kau terus berikan, maka kuasa kesembuhan itu tidak akan pernah berhenti. Tuhan alirkan dalam kehidupanmu. Yang percaya amin. Katakan amin ya. Matius 10 ayat 8 berkata, sembuhkanlah orang sakit. Ini adalah tugas dari setiap orang percaya, bukan tugas hamba Tuhan yang punya karunia kesembuhan saja. Tapi setiap kita orang percaya, Tuhan bilang sembuhkanlah orang sakit. Orang sakit butuh apa, saudara? Kesembuhan, ya. Terus apa lagi? Bangkitkanlah orang mati. Nah, saya percaya akan ada kebangkitan pada saat menjelang kedatangan Yesus. Namun sebelum kedatangan Yesus, ini kebangkitan orang mati bisa terjadi di zaman ini, saudaraku, ya. Itu di negara Afrika, kebangkitan orang mati itu sudah biasa. Kenapa? Karena benar-benar mereka di sana punya satu hasrat yang begitu kuat untuk beribadah. Mereka menyembah Tuhan dengan segenap hati, sehingga aliran kuasa Tuhan membangkitkan orang mati bagi mereka sudah biasa, ya. Bukan sesuatu yang heboh, bukan sesuatu yang wow, dasar spektakuler. Itu hal yang biasa terjadi, saudara. Itu karena apa, Bapak Ibu? Tuhan lihat kesungguhan hati mereka. Lalu apalagi tahirkanlah orang kusta. Orang kusta butuh ditahirkan, saudaraku. Nah, kusta bukan saja secara fisik, ya, orang sakit penyakit kulit, saudaraku, yang bisa menular. Tapi ini kusta adalah kusta rohani. Dosa ini harus ditahirkan, Bapak Ibu, ya. Kemudian apalagi usirlah setan-setan. Nah, setan-setan itu harus diusir. Supaya setan-setan tidak menguasai lagi umat Tuhan. Katakan amin. Lalu apalagi saudaraku? Dikatakan kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Haleluya. Inilah tugas dari penyalur kesembuhan. Tuhan mau saudara engkau siap salurkan kesembuhan itu. Amin. Oke, next kita akan lihat berikutnya. Ini indah sekali Bapak Ibu ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam penyalur kesembuhan. Bagi siapa? Bagi orang percaya. Bilang orang percaya. Amin. Saudara percaya malam ini? Amin.
Ya, orang percaya yang siap. Siap apa, saudaraku? Siap menyalurkannya. Menyalurkan apa? Menyalurkan kesembuhan, menyalurkan kuasa Tuhan, menyalurkan pengurapan. Amin. Dengan cuma-cuma bagi siapa? Bagi orang sakit yang percaya. Kalau orang sakit nggak percaya, apakah bisa sembuh? Tidak bisa, Bapak Ibu ya. Bagi orang sakit yang percaya dan menerima kesembuhan. Malam ini siapa yang sakit? Kalau engkau percaya, engkau akan menerima kesembuhan. Katakan amin ya. Mujizat hanya terjadi ketika engkau percaya, Bapak Ibu. Tidak ada kuasa Tuhan yang tidak bisa menyembuhkan orang sakit. Selama engkau percaya, maka engkau layak disembuhkan Tuhan. Haleluya. Dan ini dapat kita pelajari, saudaraku ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 7 sampai yang ke-9. Nah, ini sangat menggembirakan hati kita semua ya. Akan membahagiakan hati kita sekalian. Kenapa, saudaraku? Karena dari ayat-ayat tersebut, saudaraku, kita dapat pelajari ada 3 kebenaran. Saudaraku ya, ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya. Orang percaya yang mengerti, bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam penyalur kesembuhan. Katakan amin. Angkat tangan saudara, bilang, Tuhan Yesus, malam ini Engkau pakai saya menjadi penyalur kesembuhan. Ucapkan sama-sama, 2, 3. Tuhan Yesus, malam ini Engkau pakai saya menjadi penyalur kesembuhan. Yang percaya bilang amin ya. Nah, siapa dia? Yang mengerti kemuliaan Allah dalam penyalur kesembuhan. Mari kita lihat. Siapakah dia? Ini ciri yang pertama ya. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, dia adalah orang yang apa, saudaraku? Orang percaya yang mengikuti apa, saudaraku? Dia mengikuti petunjuknya Tuhan. Untuk apa? Dia membawa berita keselamatan bagi gubernur, ya. Gubernur ini kepala daerah, ya, di rumahnya itu. Rupanya ini cara Tuhan luar biasa, saudaraku. Lewat pelayaran Paulus dan teman-teman itu, saudaraku, meskipun di tengah jalan mereka dihempaskan dengan gelombang, dengan badai, dengan angin ribut, angin sakal, saudaraku, ya. Angin dari, saudaraku, ya, itu dari sebelah timur, saudaraku. Itu paling benar-benar angin yang betul-betul berhembusnya luar biasa, saudaraku ya. Dan hampir-hampir kapal mereka mau tenggelam, saudaraku. Itu tantangan yang pertama. Setelah mereka sudah tiba di daratan, ada tantangan kedua. Paulus digigit oleh ular. Tapi ular itu, saudaraku, tidak membahayakan Paulus ya. Mereka berkira bahwa Paulus akan mati karena digigit ular itu racunnya masuk dalam darah Paulus dan Paulus akan mati dalam sekejap. Ternyata Paulus sudah mati. Dan mereka menganggap, wow, ini Paulus ini bukan orang biasa, ini pasti dewa, saudaraku. Itu dahsyat, Bapak Ibu ya. Sebelumnya, saudara, mereka menghakimi Paulus ini gara-gara mungkin dosanya ini. Meskipun dia diluputkan dari bahaya di laut, tapi Dewi Keadilan tidak membiarkan dia luput dari bahaya di laut, maka dia digigit ular. Saudara, tadi malam saya sampaikan bahwa nilai-nilai positif dari orang-orang yang ada di daerah itu, saudaraku ya. Saudara, orang-orang di daerah itu tadi malam saya sudah sampaikan kepada kita sekalian, itu pulau itu ketika mereka mengerti, saudara, ada satu pulau yang begitu indah ya, malam itu, dan saya sampaikan tadi malam, dan tadi pagi saya memperlihatkan bagaimana sisi jeleknya dari orang-orang itu, sukanya menghakimi, sukanya mencurigai, sehingga Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan bela hambanya, yaitu Paulus ya, sehingga benar-benar mereka lihat keajaiban Tuhan, mereka lihat kemuliaan Tuhan di situ. Dan ini juga ada seorang gubernur yang juga butuh pelayanan ya, dan Paulus harus menyalurkan akan kesembuhan itu, saudaraku. Ya, mari kita lihat ayatnya, Kisah Rasul 28 ayat yang ke-7. Baik, bisa dibuka Pak Fransangki. Kisah Rasul 28 ayat 7 yang menyatakan tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Amin. Saudara-saudara, jadi ketika Paulus tiba di Pulau Malta, ya, Pulau Malta tadi malam sudah saya sampaikan ya, ada sekitar 10 ya fakta unik tentang Pulau Malta itu. Jadi salah satu yang menarik di situ Pulau Malta yang begitu dia punya view-nya, pemandangannya indah sehingga kebanyakan, saudaraku ya. Film-film yang terkenal, saudaraku ya, film-film yang luar biasa ya,
Mereka kebanyakan syuting di daerah itu, di Pulau Malta, ya, karena begitu pemandangannya indah sekali. Namun Bapak Ibu sekalian, disitulah Tuhan punya cara bekerja luar biasa, ya. Di sini yang pertama, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam penyalur kesembuhan. Nah, yang pertama dia itu mengikuti petunjuknya Tuhan. Jadi Tuhan memberikan sebuah petunjuk bahwa Paulus ini akan pergi ke rumah gubernur untuk apa? Untuk nantinya di sana dia akan menyampaikan berita keselamatan bagi sang gubernur di rumahnya itu. Karena rupanya di rumah gubernur itu ada orang yang sakit. Nah, siapa yang sakit? Ternyata itu ada ayahnya. Ya, kita lihat yang kedua. Setelah dia mengikuti petunjuknya Tuhan, membawa berita suatu kabar keselamatan. Yang kedua, suatu ciri yang kedua dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam ya saudara-saudaraku penyalur kesembuhan. Yang kedua, maka dia melayani. Ada M yang kedua, ya. M yang pertama tadi mengikuti petunjuk Tuhan. M yang kedua yaitu melayani, ya. Melayani di dalam apa, saudaraku? Melayani di dalam doa. Kemana dia melayani dalam doa? Ke ayah dari sang gubernur yang terbaring. Terbaring karena apa? Karena dia sakit demam dan disentri. Ya, saudaraku, ini penyakit nggak main-main, saudaraku. Dan dokter pun tidak bisa menyembuhkan. Hanya kuasa Tuhan yang bisa menyembuhkan, ya. Ayah dari sang gubernur ini luar biasa, Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat ayatnya, Kisah Rasul 8 ayat ke-8. Kisah para Rasul 28 ayat 8. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangannya ke atasnya dan menyembuhkan dia. Amin. Amin. Saudara perhatikan, ini luar biasa, ya. Tuhan punya cara yang ajaib, suatu. Untuk Paulus bisa menyalurkan kesembuhan bagi siapa ini? Bagi ayah dari sang gubernur ini. Wow, luar biasa. Nah, rupanya kita pelajari, ya. Itu saudaraku ada batas-batas untuk pelayanan Paulus dengan Petrus itu beda sekali. Kalau Paulus saudaraku melayani hanya di seputar Yerusalem, tapi Petrus melayani di Yerusalem, tapi Paulus itu melayani untuk orang-orang seperti level raja, gubernur, ya, bahkan sampai kaisar. Ini ceritanya Paulus nanti sebentar lagi akan menghadap ke kaisar. Dan Tuhan pakai Paulus itu spesifik sekali. Tuhan bawa dia kepada orang-orang yang berpengaruh, saudaraku, ya, untuk dia bisa melayani mereka, saudaraku, memberitakan Injil di sana. Dan luar biasa kapasitas Paulus memang hebat, ya. Sebelum dia sampai ke sana memang dia mengalami tantangan yang gak sedikit, tantangan yang besar, saudaraku, ya. Bahkan taruhannya itu adalah nyawanya sendiri. Saudara, saya percaya bahwa di balik persoalan yang besar itu ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan berikan kepada kita sekalian, ya. Saudara, almarhum Oma selalu bilang, ketika John kamu mengalami masalah yang besar, bahwa ingat bahwa ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan yang besar di balik masalah itu. Wow, itu yang sungguh meneguhkan hati saya sampai hari ini, membuat saya begitu semangat melayani Tuhan. Nah, saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, ketika seorang teman undang saya pelayanan di daerah Momere, saudaraku, ya. Ketika saya sampai di sana, yang terjadi, saya dibawa ke hotel dan di sana saya nginap, saudaraku. Pada saat saya mau pergi untuk nanti melayani sang bupati, ya, kepala daerah di situ, ada satu keluarga datang minta didoakan, saudaraku. Dan kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Saya bicara nggak lama, cuma sebentar saja tiba-tiba Roh Kudus jamah hati sang bapak, sang ibu, mereka mulai nangis, saudaraku. Juga anaknya, dan akhirnya terjadi pemulihan di situ. Mereka saling berdamai, mereka saling memaafkan, saudaraku. Dan mereka saling, saudaraku, mulai terjadi suatu rekonsiliasi, ya, sehingga saya bahagia sekali ketika melihat peristiwa itu. Dan setelah itu saya diantar pergi ke rumah bupati, dan di sana rupanya bupati dan istrinya dan teman-teman koleganya sudah tunggu saya, karena istri sang bupati telepon teman-temannya, kolega pengusaha-pengusaha, mereka disuruh datang ke rumah bupati, bilang ini ada pendeta dari Surabaya, dia mau datang mendoakan Pak Bupati. Dia berkata, jangan kamu kehilangan sesuatu yang baik. Aku ketika saya sampai di sana, Bapak Ibu, dan akhirnya saya mengenalkan diri saya, dan saudara-saudara, enggak lama, saya berbicara mungkin sekitar 5-10 menit, dan tiba-tiba saya ajak mereka mulai menyembah Tuhan, saudaraku. Dan saya tahu ini karena mayoritas Katolik di sana, ya, saudaraku. Dan saya ajarkan mereka lagu yang paling umum, saudaraku. Lagu apa yang saya nyanyikan? Haleluya 12 kali, Haleluya 12 kali, dan Glory, Glory, Haleluya.
Saudaraku, dan satu lagi sebagai penutup, yaitu kami memuji kebesaran-Mu. Nah, waktu kita nyanyikan lagu ini, Bapak Ibu, wow, tiba-tiba tidak ada ya iringan musik, saudaraku. Nyanyi begitu aja secara spontan, tiba-tiba Roh Kudus turun, mulai melawat mereka di situ, saudaraku. Mereka nangis, Roh Kudus jamah mereka, dan akhirnya pengurapan Tuhan turun, saudaraku, bekerja luar biasa. Sehingga pada waktu saya doakan satu-satu, termasuk juga sang bupati ini. Nah, setelah doakan mereka selesai, terus kami mulai makan malam bersama, dan puji Tuhan, mereka menjamu saya begitu indah sekali. Dan setelah itu pulang, Bapak Ibu, ya, pulang dari rumah bupati, ternyata di hotel sudah ada 15 orang, ya. 15 orang anak muda preman sudah menanti saya di sana. Ya, rupanya mereka minta juga didoakan, saudara. Karena saya seorang diri, saya tidak bawa tim, ya, tim pelayanan. Sehingga saya harus mendoakan satu persatu sampai jam 4 pagi. Ada salah satu anak muda yang saya ingat pada waktu itu, ketika saya mulai mendoakan dia merasa, Pak, ada sesuatu yang keluar dari tubuh saya. Itu saya percaya kuasa gelap keluar dari tubuhnya dia. Karena memang mereka di sana punya banyak jimat, magic mereka punya itu pegangan itu, saku. Dan Tuhan jamah anak-anak muda itu, saku. Dan setelah itu Bapak Ibu mereka pulang, saya mulai istirahat. Istirahat nggak sampai lama, saku. Besok pagi saya bangun, ternyata, saku, habis sarapan, rupanya, saku, sudah ada lagi polisi bersama pengacara datang lagi, minta didoakan lagi. Dan Tuhan lawat mereka juga di situ, saudaraku. Nah, setelah itu, setelah polisi dan pengacara ini pulang, saudaraku, saya mau berangkat kembali ke Surabaya. Ini datanglah si dukun, saudaraku. Dukun orang pintar yang menjadi tokoh spiritual dari para pejabat, para pengusaha yang biasa kalau mereka minta arahan petunjuk dari dukun ini, dia bisa kasih tahu, karena dukun ini punya satu karunia khusus, ya. Dia punya sesuatu yang bisa dia tahu, saudaraku. Biarpun saudara jauh dari dia bisa tahu saudara sedang ngapain, sedang makan, sedang duduk, sedang tidur, dia bisa tahu, saudaraku. Itu karena orang bilang seperti dia punya indera keenam begitu, saudaraku. Namun hari itu dia kepingin datang untuk minta didoakan. Tapi rupa-rupanya lagi-lagi, saudaraku, setan mencoba menghambat dia datang mau ketemu dengan saya. Itu 3 kali ban sepeda motornya gembos, saudaraku. Tapi dia berusaha untuk sedapatnya bisa datang ke hotel, dan akhirnya dia datang ketemu saya. Dan setelah itu saya doakan kakaknya dulu, Roh Kudus jamah kakaknya, dan habis itu baru dia, saudaraku. Nah, si dukun ini saya bilang, ibu mau terima pengurapan Roh Kudus? Dia bilang mau. Dan ibu siap ya, Roh Kudus akan menjamah ibu. Tiba-tiba langsung blek, dia geblak, dia jatuh, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, dan teman saya yang undang saya, dia kaget. Loh, dukun kok bisa jatuh? Saya bilang itu kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, dan pada saatnya saya mau berangkat ke bandara, itu waktunya sudah mepet sekali, dan itu pesawat mau terbang. Si dukun telepon mereka di petugas bandara bilang, jangan pesawat berangkat dulu, ini pendeta saya mau berangkat, jadi tolong tunggu dia. Jadi mereka tunggu saya, penumpang terakhir, saudaraku. Setelah sampai di bandara, saya naik pesawat, baru pintu pesawatnya ditutup, saya berangkat, ya. Bapak Ibu, itu saya lihat luar biasa, saudaraku. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita semua Tuhan panggil kita untuk menjadi penyalur kesembuhan. Katakan amin, ya. Kesembuhan itu masih terjadi sampai hari ini. Dan pertanyaannya, apakah saudara siap untuk menyalurkan kesembuhan apa tidak? Ya, saudaraku, selama engkau melayani, engkau siap menjadi penyalur kesembuhan, maka aliran kesembuhan itu akan mengalir kepada orang-orang yang engkau kasihi. Di dalam doa, engkau doakan mereka, kuasa Tuhan akan bekerja. Ada seorang hamba Tuhan, saudara-saudaraku, namanya Dr. Samuel Doktorian, ya. Dia ini, Bapak Ibu, melayani orang-orang sakit, ya. Dan dia tanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa saya melayani orang-orang sakit, kok saya nggak pernah sakit? Tuhan bilang kepada dia, kamu ingat nggak ketika kamu mendoakan orang-orang sakit, saya tahu di dalam tubuhmu ada banyak penyakit itu. Namun karena kamu minta dengan iman, minta kesembuhan bagi orang sakit, dan ketika aku menyalurkan kesembuhan itu mengalir, kamu yang pertama-tama dulu disembuhkan Tuhan, baru itu disalurkan kepada yang lain. Oh, baru dia mengerti. Itu membuat dia semangat, saudaraku, ya, untuk mendoakan orang-orang yang dalam persoalan, dalam pergumulan, saudaraku, ya. Dahsyat sekali, Bapak Ibu. Jangan takut, ya. Jangan bilang, saya ini orang biasa, saya ini orang yang ya
tidak punya karunia, jangan saudaraku. Minta dengan iman. Bukan cuma milik pendeta-pendeta tertentu yang punya karunia kesembuhan. Saudara juga bisa menyembuhkan orang sakit. Katakan amin ya. Asal engkau tekun dalam doa. Alkitab berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya ya. Sehingga orang yang sakit pun bisa disembuhkan Tuhan. Amin. Mari kita lihat yang ketiga. Ciri yang ketiga dari siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam saudara-saudaraku penyalur kesembuhan. Mari kita lihat. Yang ketiga, ada M yang ketiga. Siapa dia? Dia adalah orang yang membuka pelayanan. Pelayanan apa, saudaraku? Pelayanan mujizat, ya. Mujizat bagi siapa? Bagi orang sakit yang datang minta pelayanan doa kesembuhan. Haleluya. Amin. Mari kita lihat ayatnya ya. Kisah Rasul 28 ayat yang ke-9. Mike bisa dibuka Pak Frans Angki? Matikan lagi. Ya. Kisah para Rasul 28 ayat 9, sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Amin. Amin. Jadi bukan cuma ayat dari sang gubernur yang disembuhkan. Orang-orang sakit yang datang dari pulau itu, saudaraku, ya. Pulau Malta itu mereka juga disembuhkan Tuhan. Haleluya. Apakah kesembuhan itu berasal dari Paulus? Bukan. Kesembuhan bersumber berasal dari Tuhan. Paulus cuma sebagai penyalur, saudaraku, ya. Kalau bukan Tuhan, tidak ada kesembuhan yang bisa Paulus lakukan. Semua itu, saudaraku, itu Paulus cuma alat saja. Paulus sebagai penyalur, dia sebagai medianya untuk Tuhan salurkan kesembuhan bagi orang-orang sakit. Kalau Tuhan bisa pakai Paulus sebagai penyalur kesembuhan, saya berdoa malam ini, berapa banyak saudara yang mau untuk menjadi penyalur kesembuhan, yang percaya lambaikan tangan. Oh, jangan merasa aku ibu rumah tangga biasa, aku hanya seorang suami, aku hanya seorang istri, aku hanya orang percaya, tapi di dalam dirimu ada kuasa Tuhan. Katakan amin ya. Siap untuk menjadi penyalur kesembuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu, buka pelayanan mujizat ini bagi orang sakit ya. Orang sakit yang datang minta pelayanan doa kesembuhan. Haleluya. Amen. Saya teringat saya baca buku saudaraku, seorang hamba Tuhan yang beberapa tahun Tuhan pakai, dia luar biasa. Saudaraku ya, ibunya itu seorang pendoa, saudaraku ya. Ibunya seorang pendoa dan dari seorang pendoa ini, saudaraku, Tuhan pakai dia luar biasa. Orang-orang yang datang minta didoakan, mereka dilepaskan Tuhan dari segala roh jahat sehingga orang itu berteriak-teriak histeris, saudaraku ya. Dan kesembuhan-kesembuhan juga terjadi. Kenapa? Karena memang benar-benar dia punya waktu-waktu khusus dengan Tuhan. Dan setiap hari orang datang minta didoakan. Nah, saya berdoa kita semua juga malam ini Tuhan akan pakai kita semua ya. Kita dipakai Tuhan menjadi penyalur kesembuhan. Haleluya. Amin. Mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Dari orang yang mengerti, saudaraku ya, mengerti kemuliaan Allah dalam penyalur kesembuhan. Mari kita lihat. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Ya, dia disambut. Dia disambut dan kemudian dijamu dengan ramah selama berapa hari? Selama 3 hari. Haleluya. Mari kita lihat Kisah Rasul 28 ayat yang ke-7. Amin. Kisah Rasul 28 ayat 7, tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Amin. Selama 3 hari, saudaraku. Dahsyat sekali. Apa yang dilakukan oleh sang gubernur kepada hamba Tuhan Paulus, itu yang membuat mujizat Tuhan terjadi. Nah, ada satu pesan moral, pesan penting yang kita perlu dengar malam hari ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, responmu kepada firman Tuhan dan apa yang kau lakukan bagi hamba Tuhan itu sangat menentukan apa yang kau dapatkan. Ya, Alkitab berkata ini sang gubernur ini memperlakukan Paulus dengan ramahnya selama berapa hari? Selama 3 hari. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu, kuasa mujizat kesembuhan terjadi bagi sang ayah dari gubernur ini, saudaraku. Daripada dia ngirawat nginap di rumah sakit, biayanya habis banyak dan belum tentu sembuh juga, saudaraku ya. Pasti ujung-ujungnya bisa meninggal. Tapi lewat pelayanan hamba Tuhan Paulus, saudaraku, dia menjamu, dia menerima mereka dengan begitu luar biasa, dengan ramahnya, sehingga itu membuat kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Sehingga apa yang terjadi? Ayah dari sang gubernur ini disembuhkan Tuhan. Amin ya. Daripada biaya mahal-mahal, obat itu bukan murah, mahal juga. Daripada inap di rumah sakit itu biaya udah berapa?
mending engkau pakai untuk mendukung pelayanan, ya, pelayanan hamba Tuhan yang melakukan pelayanan kesembuhan. Wow, itu lebih dahsyat lagi. Katakan amin, ya. Dahsyat, dahsyat. Mari kita lihat hasil yang kedua, saudaraku. Hasil yang kedua ini, saudara-saudaraku, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menerima kuasa Tuhan. Untuk apa? Terima kuasa Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi kalau engkau terima kuasa Tuhan bukan untuk dirimu sendiri, tapi engkau salurkan untuk menyembuhkan orang sakit. Katakan amin. Kita lihat, ya. Kisah Rasul 28 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 28 ayat 8, ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Amin. Haleluya. Amin. Di ayat sebelumnya, kenapa sampai Paulus tumpangkan tangan ke atas ayah dari sang gubernur yang namanya Publius ini dan ayahnya disembuhkan? Karena sang gubernur ini dia memperlakukan Paulus dengan baik, dengan ramah, saudaraku, ya, dia menjamu, saudaraku. Itulah sebabnya Tuhan gak hutang budi, saudaraku. Nah, ingat Bapak Ibu sekalian, ya, respon saudara kepada firman dan cara engkau memperlakukan hamba Tuhan itu yang membuat engkau bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan atau tidak, saudaraku. Kalau orang bisa memperlakukan hamba Tuhan dengan baik, engkau punya respon kepada hamba Tuhan dengan baik, maka apa yang Tuhan berikan kepada hamba Tuhan itu akan tersalur kepadamu. Katakan amin, ya. Dan Alkitab jelas-jelas menyatakan, ya, tertulis bahwa ketika Paulus tumpangkan tangan ke atasnya ayah dari sang gubernur ini dan menyembuhkan dia. Oh, haleluya. Dahsyat Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi seorang yang menerima seorang nabi di rumahnya, dia menerima upah sang nabi itu, ya. Orang yang menerima kehadiran seorang hamba Tuhan, dia akan menerima berkat dari hamba Tuhan itu, saudaraku. Seorang ibu janda miskin, saudaraku, di Sarfat, lagi mengalami paceklik, mengalami kekeringan, kelaparan luar biasa. Dan Alkitab berkata ibu janda Sarfat hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Dan kalau dia olah, dia makan hari itu untuk dia dan anaknya, dan besok mereka nggak punya makan, alias mereka pasti mati. Tapi Alkitab berkata Tuhan suruh Nabi Elia diutus pergi ke janda Sarfat, saudaraku. Nah, secara etis kita lihat bahwa ini benar-benar, ya, hamba Tuhan ini kita berpikir hamba Tuhan gak punya etika, ya, gak punya sopan santun. Sudah tahu ini orang miskin, kekurangan, datang lagi ke situ. Tapi itu Tuhan yang suruh, saudaraku. Dan Tuhan ingin memberkati, ya, memberkati ibu janda itu lewat kehadiran hamba Tuhan itu. Dan ibu janda ini taat, Bapak Ibu sekalian. Elia bilang kepada ibu janda, ibu buat dulu untuk aku. Setelah itu ibu buat roti untuk ibu dan anakmu. Dan dia taat, dia tidak mengeyel, dia tidak bantah, dia tidak protes, saudaraku. Dia tidak komplain, dia lakukan aja karena dia tahu ini adalah utusan Tuhan. Dan Alkitab berkata apa yang terjadi? Minyak di dalam buli-buli nggak pernah kering. Bahkan juga tepung di dalam gentongnya itu, saudaraku, tempayan nggak pernah habis. Tuhan yang selalu menyediakan. Setiap kali mereka ambil berapapun, itu selalu disediakan. Ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Tuhan supply terus. Jadi saudara lihat, ya, itu luar biasa. Jangan takut memberi untuk Tuhan. Engkau tidak akan kekurangan. Tuhan tidak pernah berhutang, saudaraku. Semakin kau menabur, semakin kau menuai. Engkau menabur sedikit, engkau menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Engkau tidak menabur, tidak menuai. Tuhan adil, ya. Gusti Orasare. Haleluya. Dahsyat, bukan? Amin, saudaraku. Abraham, saudaraku, dia menyambut 3 orang kedatangan tamu. Itu adalah malaikat Tuhan, saudaraku. Dan dia suruh Sarah untuk mengolah yang terbaik, saudaraku. Domba yang terbaik disembelih, dan kemudian diambil tepung, mereka mengolahnya, saudaraku. Dibuat satu makanan yang enak, saudaraku. Kepada 3 orang tamu agung dari surga malaikat ini, karena malaikat akan membawa message, membawa pesan penting, saudaraku. Dan Abraham mendengarkan mereka, dan dahsyat, saudaraku. Tuhan ingat kepada Abraham. Dia sayang Lot, keponakannya yang ada di Sodom dan Gomora. Semua orang di Sodom dan Gomora mati, dimusnahkan dengan api dan belerang. Tapi keponakan Abraham, saudara-saudaraku, yaitu Lot dan keluarga diselamatkan. Karena apa? Tuhan ingat kepada Abraham. Apa yang Abraham lakukan kepada 3 orang hamba Tuhan yang datang, yaitu malaikat dari surga. Sehingga Abraham melakukan mereka dengan baik. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan ingat apa yang dia perbuat itu. Saudara-saudaraku, ya. Maria Magdalena pun sama, saudaraku. Di awal memang dia seorang berdosa yang sangat menjijikan, seorang pezina, suka kumpul kebo. Tapi sejak dia bertobat, dia terima Yesus dan dia minta ampun atas segala dosanya. Waktu Yesus mau dieksekusi, dia mati atas kayu salib.
Maria Magdalena datang mempersembahkan minyak darah wasnu, saudaraku. Dan Yesus bilang di mana saja Injil Kerajaan Allah akan diberitakan, nama orang ini Maria Magdalena akan selalu disebut, akan selalu diingat. Tuhan tidak ingat apa yang dia lakukan di masa-masa yang lalu, tapi Tuhan ingat apa yang dia lakukan, saudaraku, di hari-hari di mana Yesus akan naik di atas kayu salib. Amin, Bapak Ibu. Ya, dosa-dosa masa lalu di hadapan Tuhan gak penting. Yang penting sekarang bagaimana apa yang kau lakukan di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan ingat. Katakan amin, ya. Oke, mari kita lihat, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku, ya, lihat ini hasil yang ketiga. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia diberi pelayanan. Pelayanan apa, saudaraku? Pelayanan kesembuhan. Bagi siapa? Bagi banyak orang yang sakit. Haleluya, praise God. Terjadilah di dalam nama Yesus. Kita lihat Kisah Rasul pasal 28 ayat 9. Kisah para Rasul 28 ayat 9. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu. Dan mereka pun disembuhkan juga. Amin. Amin. Dan mereka pun disembuhkan juga. Artinya dalam engkau ikut Tuhan dengan segenap hati, dengan kesungguhan hati, itu menentukan apa yang kau dapatkan. Katakan amin, ya. Saudara, Tuhan kita suka menyembuhkan setiap orang yang sakit. Asal engkau punya iman, engkau datang dengan segenap hati, engkau terima kesembuhan. Seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia mengalami pendarahan selama 12 tahun, penderitanya luar biasa, ya. Sampai wajahnya itu pucat pasi, saudaraku. Namun dia punya iman, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, jubah Yesus, aku sembuh. Dan terjadilah koneksi, saudaraku, antara iman dia dengan kuasa Tuhan yang ada pada Yesus. Dan akhirnya dia nangkap kuasa Tuhan mengalir atas tubuhnya. Alkitab berkata seketika itu juga dia sembuh, Bapak Ibu, ya. Hari ini Bapak Ibu, setiap kita yang datang, saudara, engkau datang dengan kesungguhan hati dengan iman, engkau pulang bawa mujizat. Amin, ya. Engkau datang dengan iman, engkau pulang bawa kesembuhan. Engkau datang dengan iman, engkau pulang bawa kemenangan. Katakan amin. Haleluya. Sebab Ibrani pasal 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Barang siapa mencari Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Amin, saudaraku, ya. Upahnya apa? Yaitu kesembuhan. Upahnya apa? Yaitu pertolongan Tuhan. Upahnya apa? Yaitu berkat Tuhan akan dicurahkan bagi kita sekalian. Mari kita akan berdoa bersama-sama, ya. Firman Tuhan malam ini sudah kita dengar. Dan praise the Lord, kita akan berdoa, ya, di malam hari ini. Haleluya. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, Ibu Weli Hukubun akan berdoa buat kita sekalian dari kota Jayapura, Papua. Dan nanti Ibu Lea Siwalete akan mau menyanyikan satu pujian, ya. Oke, di pujian penutup. Oke, Bu Weli akan berdoa dulu buat kita semua malam hari ini. Baik, Bapak Pendeta, untuk waktunya, Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu untuk lawatan Tuhan buat kami semua di saat ini. Lewat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta John Sarbunan MA, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa karena kesetiaan, terus duduk di bawah kaki Tuhan merenungkan firman Tuhan, sehingga isi hati Tuhan itu boleh diterima dan menjadi dasar untuk pelayanan hamba-Mu tiap-tiap hari, baik di waktu pagi maupun di waktu malam, tapi juga kepada setiap orang yang Tuhan taruh untuk dilayani dan diselamatkan. Biarlah Tuhan terus memberkati akan dalam pelayanan tiap-tiap hari, supaya membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Haleluya. Kami semua sudah diberkati Tuhan di malam hari ini tentang kemuliaan Allah dalam mujizat kesembuhan, penyalur kesembuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus taruh iman percaya kami kepada Tuhan, supaya kami terus beriman dan kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk melayani banyak orang dalam penderitaan-penderitaan yang mereka alami, supaya mujizat kuasa Tuhan itu boleh disalurkan kepada kami untuk menjadi berkat kesembuhan bagi setiap orang yang membutuhkan kesembuhan. Terima kasih Bapa, 3 kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar di malam hari ini, yang telah kami terima, bagaimana kami mengikuti petunjuk Tuhan
untuk membawa berita keselamatan, untuk melayani di dalam doa dan juga membuka pelayanan Ya, mujizat. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Engkau curahkan bagi kami supaya kami dapat melayani setiap orang yang membutuhkan pelayanan dari kami, supaya baik yang setiap orang yang menerima berkat lewat pelayanan kami, mereka boleh terus mengagumkan Engkau, memuliakan Engkau, dan bersyukur kepada Engkau lewat pelayanan yang kami buat dan menjadi berkat untuk kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, biarlah kami semua diberkati lewat firman Tuhan yang kami telah dengar di malam hari ini. Kami rindu Tuhan untuk menerima penyalur kesembuhan itu supaya kami dipakai oleh Tuhan untuk melayani setiap orang dalam pelayanan yang Tuhan taruh bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersukacita untuk firman Tuhan yang begitu indah yang kami dengar di malam hari ini. Biarlah menjadi berkat untuk kami semua, untuk kami mempraktekkan itu dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Ampuni salah dosa kami Tuhan, dengarkan doa seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan yang telah kami dengar di malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Oke, amin. Praise God. Terima kasih Bu Beli Hukubun untuk doa peneguhan firman ya yang sudah dinaikkan malam hari ini dari kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Bu Beli dan keluarga besar di sana. Amin, Bapak Pendeta. Bapak Pendeta nanti sebentar saya waktu ya. Saya mau menceritakan. Oke, kebaikan Tuhan. Puji Tuhan ya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oke. Pak John. Ya, Pak Frans Angki. Ya, saya juga mau mengaminkan Ibrani 11 ayat 6 ini ya. Yes, ya. Dengan iman. Ya, Ibu Weli silakan dulu. Ibu Weli silakan dulu Ibu Weli. Ya, baik. Ibu Weli, ya silakan. Ya, baik, makasih. Pak Fran. Ya. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan buat saya. Ada kabar baik yang saya mau menceritakan di malam hari ini tentang pergumulan yang sedang kami hadapi saya sebagai oma dalam kehidupan keluarga dan anak kami dan cucu kami. Teristimewa buat cucu kami Aren yang berteman dengan seorang perempuan Muslim, dan dengan pergaulan mereka sampai dia hamil, namun selaku keluarga, selaku orang tua kami sudah pergi ke pihak perempuan. Tapi sebelum kami pergi, saya dan bapaknya Aren sama tantenya Aren, saudara dari adik dari Bapak Aren, kami bertiga pergi. Saya tergerak hati untuk menghubungi Bapak Pendeta karena kalau kita hanya berjalan tanpa doa, hati ini tidak tenang, hati ini ragu dengan apa yang nanti kita hadapi. Teristimewa buat orang-orang yang bersebelahan keyakinan dengan kita. Dan kami pergi, kami sudah menyampaikan permohonan maaf karena itu kami bersalah, tapi kami punya maksud yang baik untuk kami datang dan menerima teman daripada cucu kami ini untuk mereka boleh hidup bersatu dengan tanggung jawab yang kami harus lakukan. Namun ya sudah kami sampaikan pada saat itu, tapi kami tidak mendapat titik
temu, titik terang untuk kesepakatan untuk akan melakukan pernikahan secara agama Kristen ataupun ya apalagi ke sana. Kami tidak mau untuk seperti itu yang terjadi. Lalu cerita itu kami bertemu dan kami pulang. Sampai di rumah saya hubungi Bapak Pendeta lagi. Terima kasih Bapak Pendeta untuk selalu berdoa dan berdoa untuk pergumulan kehidupan kami. Itu yang selalu kami bawa kepada Tuhan lewat Bapak Pendeta. Dan tadi anak perempuan teman Aren ini datang dengan salah satu keluarganya, yaitu perempuan juga yang datang, dan dia bercerita kalau dia sudah menyampaikan kepada orang tuanya, bapaknya, kalau dia harus menikah dengan Aren secara Kristen, dan bapaknya usir dia dari rumah. Jadi dia mau mencari rumah, tapi tadi bapaknya Aren telepon saya lagi ada di gereja karena kami latihan paduan suara. Jadi karena tantenya Aren ini tinggal sendiri di rumah, punya rumah tinggal sendiri, jadi berpikir untuk nanti daripada dia harus sewa rumah, dia tinggal dengan tantenya supaya ada dekat dengan pendeta untuk pelayanan lebih lanjut. Jadi bapaknya Aren sudah pergi dan menyampaikan masalah ini kepada pendeta untuk nanti ada dalam pelayanan teristimewa. Nanti mau dibuat surat pernyataan untuk dia sungguh-sungguh mau meninggalkan keyakinannya dan dia mengikuti keyakinan cucu kami Aren. Untuk itu terima kasih buat Bapak Pendeta yang selalu berdoa, dan itulah harapan lewat doa yang kita naikkan pada Tuhan, dan Tuhan terus bekerja lewat doa-doa kita. Teristimewa Bapak Pendeta yang setia mendukung kami dalam doa supaya dia boleh dimenangkan oleh Tuhan Yesus, jiwanya untuk percaya kepada Tuhan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tapi juga Bapak Pendeta untuk anak kami Bapak Wahyu Hukubun, hari ini hanya mendengar hasil, tapi ketika saya naik sampai di rumah mereka lagi kumpul-kumpul, tapi kayaknya belum waktu untuk mendengar hasil pleno terakhir. Demikian, terima kasih Bapak Pendeta untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, praise God. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Bahwa tidak ada doa yang dinaikkan kepada Tuhan sia-sia. Semuanya ada tanggapan ya. Memberkati Bu Weli, tetap semangat. Salam buat Pak Wahyu dan Aren ya. Oke, dan keluarga besar Hukubun di sana. Ya, kembali Pak Frans Hangki ingin menyampaikan sesuatu malam ini. Silakan Pak Frans. Baik, terima kasih Pak John. Setelah tadi saya mendengarkan khotbah dari Pak John, dan dari Ibrani 11 ayat 6, kuasa Roh Kudus menyampaikan kepada saya bahwa saya harus bersaksi ini. Tentang iman daripada seseorang ya. Jadi saya baca dulu Pak John untuk Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus mempercayai bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Peristiwa ini ketika saya masih berada di atas kapal, jadi pemimpin di atas kapal, Pak John, saya punya wakil. Seorang KKM, dia punya istri mengalami pendarahan sudah puluhan tahun. Kalau istilah kedokteran ya mungkin kanker rahim Pak John ya. Nah, jadi kawan saya ini dia setiap hari itu
dia pikiran terus akhirnya, dan pekerjaan tidak menentu dia pekerjaan dia tidak normal. Dia bekerja di atas kapal, ingin pulang, ingin berhenti aja. Jadi satu saat kami masuk di Ambon, Pak John, di Ambon. Saya mendapatkan ini buah merah, masakan buah merah, air buah merah itu dari Nabire. Saya punya ponakan buah, dia masak, dia bilang, Om, dia kasih saya 2 botol. Nah, kami setelah kapal kami berangkat dari Ambon ke Balongan, Cirebon. Ini KKM saya ini dia sudah minta berhenti dari atas kapal. Dia bilang, waduh, saya mau minta berhenti aja, saya mau turun. Saya punya istri sakit terus, Kapten, istri saya pendarahan terus. Saya bilang sama dia, ini Roh Kudus bekerja ini untuk saya, Pak ya. Jadi saya bilang sama dia, Bas pulang pun tidak bisa menyelesaikan masalah. Karena penyakit istri ini sangat berbahaya. Saya ada solusi. Saya ada bawa buah merah dari Ambon kemarin. Tapi ini buah merah ini dia hanya sebagai alat. Dia sebagai alat untuk penyembuhan penyakit daripada istri bapak. Dia bilang, betul kah? Saya bilang, iya betul. Ini betul. Saya punya keyakinan betul ini yakin dan betul ini. Tapi ada satu syarat. Syarat ini yang Bas harus mengucapkannya dengan istri sebelum meminum ini air buah merah ini ya. Harus harus disebutkan yakin atau tidak. Dia bilang yakin, dengan tiba-tiba dia bilang yakin, Pak, karena dia mau dia punya itu sembuh ya, keyakinan dia itu. Saya bertanya sampai 3 kali, yakin atau tidak? Yakin. Sebelum saya mengatakan ini 3 kata ini, saya tanya 1 kali lagi, yakin atau tidak? Yakin. Oke. Baik, sebelum Bas pegang ini media, air ini buah merah ini, sebelum minum, Bas sama istri berdoa dulu. Cuman 3 kata saja, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami minum air ini, kami sembuh. Berdoa sampai 3 kali. Sanggup atau tidak? Dia bilang sanggup. Oke. Malam itu saya berikan kepada dia, saya bilang, Bapak pulang dulu. Sekarang pulang, karena dia tinggalnya di dekat Cirebon dengan Tasikmalaya ya, dekat aja. 2 jam saja, 3 jam sampai. Saya bilang pulang dulu. Kasih sama istri, berdoa sama istri ya. Kalau Bapak tidak ada, bilang istri sebelum berdoa, kalau yakin, harus yakin dan percaya bahwa sebutkan 3 nama ini sembuh. Saya minum minuman ini sembuh. Ternyata mereka lakukan itu, Pak John. Mereka lakukan itu sampai air itu habis. Dan mereka yakin, dan Tuhan memang betul-betul kuasa Roh Kudus itu bekerja kepada mereka. Jadi jelang beberapa tahun saya pisah dengan beliau, pisah dari kapal karena kita punya kontrak habis. Selang beberapa bulan atau beberapa tahun ya, saya telepon dia. Saya tanya, bagaimana ibu, bagaimana? Dia bilang, bukan bilang alhamdulillah, tapi dia bilang puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, karena 3 nama petuah itulah istri saya sembuh. Kalau ada lagi, saya minta lagi. Saya bilang, ya, itu cuman sampai di situ saja, Pak. Itu mujizat Tuhan itu sampai sama ibu itu ketika ibu minum air itu. Ketika nama itu disebut, dia bilang puji Tuhan. Kalau ada lagi, saya minta lagi. Saya bilang sudah habis. Saya bilang begitu, Pak John. Dari sekian saya punya kesaksian ini, biarlah kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Untuk Bapak Ibu sekalian, jangan takut dengan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu masih ada dalam diri kita. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Angki itu bukan air, itu minyak
Ya, minyak minyak buah merah, ya. minyak dia Ya. campur air, Bu Eli, karena Iya, dia masak, dia campur air dengan minyak semua dia minum. Oh iya, iya seperti itu. Betul. Oke, puji Tuhan. Terima kasih buat kesaksian dari sahabat-sahabat kita ya, Ibu Beli di Kota Jayapura, Papua, dan Pak Frans Angki di Kota Bekasi. Tuhan berkati buat teman-teman yang kesaksian menguatkan kita semua malam ini. Oke, Amin. kita kembali untuk kita akan mendengarkan doa profetik yang akan dinaikkan oleh sahabat kita Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Haleluya. Amen. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang kepada Bu Joyce dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Amen. Shalom. Ya, shalom. Mari kita bersama-sama menaikkan doa profetik, kita aminkan dengan air isi. Doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Yes. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everything. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, Amin. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Amin. Bapak Pendeta John. Yes. Amin. Dan selanjutnya mari kita akan Saya mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Lydia Eka. Ya, shalom. Ya, Makasih Pak shalom. John, waktu yang sudah Yes. diberikan pada saya. Shalom semua.
Untuk Ya, pengurus shalom. Gereja CSCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CSCC 0331684401 atau via rekening OVO Gereja CSCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi Gereja CSCC dimulai pukul 4. Mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat CSCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CSCC pada hari Sabtu 30 Maret 2024, pukul 10 pagi, tempat Ibu Linda Effendi, dalam Palem Selatan 4 MC 68 Pondok Chandra Indah, Surabaya Selatan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Bu Sinta Nini Sulistiawati. Gereja CSCC Zoom memberi kesempatan bagi Bapak Ibu Jemaat yang ingin melayani Tuhan mengembangkan talenta dan karunia-Nya dalam melayani akan dibimbing langsung oleh Bapak John Sarbunan MA. Info penting spesial Happy Birthday, Bapak John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CSCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. 21 Maret Bapak Morris dari Surabaya. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Bu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CSCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang pengumumannya yang telah disampaikan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo atau Surabaya Selatan. Tuhan berkati Ibu Lydia Eka dan keluarga. Amin. Oke, baiklah Bapak Ibu. Nanti kita akan berdoa untuk Pak Handi ya dan Ibu Angel. Di bulan ini mereka akan menikah supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar dan diberkati Tuhan. Amin. Dan mari kita akan Bapak Ibu sekalian ya, besok kita ada ibadah pagi. Silakan bisa bergabung ya dengan kita sekalian dan kita akan bisa menikmati hadirat Tuhan, ada urapan kuasa Tuhan di sana ya. Oke, dan kita akan mendengarkan satu pujian dari Ibu Lia Siwalete sebelum nanti saya berdoa bagi Bapak Ibu sekalian di malam hari ini. Ya, kepada Ibu Lia Siwalete dipersilakan dan terima kasih teman-teman yang sudah melayani malam ini, Ibu Joyce, Ibu Lydia Eka, oke Pak Frans Angki, Pak Handi ya, dan juga Ibu Weli Hukubun yang sudah tadi ya menaikkan doa peneguhan firman yang luar biasa. Oke, dan kesaksian yang luar biasa dari Ibu Weli dan juga Pak Frans Angki. Baiklah, kita akan mendengarkan satu pujian yang akan dinyanyikan oleh Ibu Lia Siwalete dari Surabaya. Apakah Bu Lia bersama Bu Lukas mau berduet? Dipersilakan. Ya, shalom Mbak John. Ya, shalom. Haleluya. Shalom. Ya, praise God. Baik, saya akan Sudah mempersembahkan lama, Pak John. Nggak kelihatan, Bu Lea. Ya, Bu Lia sudah lama ya. Saya berkati Bu Lea ya. Amin. Baik, sesuai dengan tema khotbah tadi, mujizat masih ada.
Amin. Amin. Ya, Pak Hendro tolong tampilkan lagunya ya, Pak Hendro. Teksnya lagu. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, Haleluya. meski tak ada alasan untuk berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Mari sama-sama katakan dengan iman. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Amin. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yes. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Yes Lord. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Angkat tanganmu dengan iman. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Panggil Yesus, 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 ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Dengan iman katakan Yesus, 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 ku percaya mujizat ada di CFCC. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Amin, amin, amin. Makasih Pastor John. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan, sebab dia tidak akan pernah dipermalukan ya. Orang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih Bu Lea buat Amin. pujian yang sangat indah. Tuhan berkati Bu Lea ya. Dan Michael dan juga Bu Lukas yang sudah mendukung juga dengan fasilitas musik yang luar biasa. Oke. Ya, terima kasih Pak Hendro juga untuk multimedianya sudah membantu malam ini ya untuk kita sekalian.
Mari Bapak Ibu sekalian, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menutup ibadah kita malam ini dan imani siapa yang sakit malam ini, imani saudaraku. Semua kita percaya bahwa kita adalah penyalur, ya, penyalur kesembuhan. Amin. Nah, saya berdoa malam ini yang kau tangkap ini, saudaraku. Jadi responmu kepada Tuhan itu menentukan apa yang kau dapatkan. Ya, imanmu kepada Tuhan itu menentukan apa yang kau dapatkan. Jadi Tuhan tidak akan pernah melakukan apapun sampai dia melihat ketika engkau percaya kepadanya, baru engkau mendapatkan apa yang Tuhan janjikan itu. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Nah, mari Bapak Ibu sekalian, saya rindu malam ini kita punya vibrasi yang sama, ya. Kita punya frekuensi yang sama. Ketika saya percaya, engkau juga percaya, maka mujizat ajaib terjadi, ya. Malam ini, saudara-saudaraku, ya, siap. Saya akan salurkan kuasa kesembuhan kepada Bapak Ibu sekalian. Yakinkan dirimu bahwa engkau punya frekuensi yang sama dengan saya, engkau punya vibrasi yang sama dengan saya. Sehingga engkau kini apa yang engkau sangat antusias itu terekam di alam semesta ini dan juga terekam di dalam alam surgawi. Sehingga itu akan mempengaruhi akan imanmu malam hari ini. Dan ketika engkau punya vibrasi dan punya frekuensi yang sama, arahkan tanganmu sekarang di depan layar monitor. Haleluya. Siapa yang sakit malam hari ini, tetap percaya. Tanda-tanda ini menyertai setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Salah satu tanda mereka menumpangkan tangan untuk orang sakit dan orang sakit disembuhkan. Nah, sekarang lakukan ini Bapak Ibu. Imani bahwa di tanganmu sekarang saudara kuasa Tuhan. Saudara sekarang letakkan, saya perintahkan saudara taruh tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit, yang engkau rasa di mana ada keluhan di situ. Letakkan tanganmu sekarang. Dan imani itu bukan tanganmu lagi, tapi itu adalah tangan Tuhan sendiri. Tangan yang tak terlihat, tangan yang beruang paku sedang bekerja untuk menjamah engkau dalam nama Yesus. Ketika namamu disebutkan satu persatu, maka secepat itulah kuasa Tuhan langsung terkoneksi dengan engkau. Dan engkau terima seperti wanita yang sakit pendarahan, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Imani malam hari ini, ya. Ketika engkau menjamah Tuhan, di tanganmu ada kuasa. Dan itu bukan tanganmu lagi, bahwa itu adalah tangan Tuhan yang sedang engkau letakkan di bagian tubuhmu yang sakit. Saya akan menyebutkan nama saudara satu persatu pada malam hari ini. Untuk Pak Frans Angki, engkau terima aliran kesembuhan bagimu. Untuk Ibu Lea Siwalete, Pak Lukas, Ibu Lukas, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Untuk Ibu Joyce Putirai, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Untuk Ibu Lydia Eka, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Untuk Pak Hendro Sugiarto, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Untuk Ibu Ongkyo Kim, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Untuk Ibu Marta, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Untuk anak-anak Johan Sini James, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Untuk juga Pak Hendro, engkau terima aliran kesembuhan untukmu. Dan juga untuk Pak Handi dan Ibu Angel, dan juga untuk ibunya yang sudah tiba di Surabaya, engkau terima aliran kesembuhan atasmu malam ini. Ibu Meliawati, Ibu Sinta, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Malam ini, aku percaya nama-nama yang sudah disebutkan, Tuhan sedang melawat mereka satu persatu malam ini. Aku percaya engkau datang dengan iman, engkau pulang bawa kesembuhan, engkau datang dengan iman, engkau pulang bawa mujizat, engkau datang iman, engkau pulang bawa keajaiban Tuhan di dalam nama Yesus. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah pekerjaan mereka, diberkatilah studi mereka di dalam nama Yesus. Tuhan buat engkau naik dan tidak akan turun. Tuhan buat engkau bertambah-tambah dan tidak akan berkurang-kurang. Tuhan membuat engkau kuat dan tidak akan lemah. Tuhan membuat engkau berhasil dan tidak akan gagal. Tuhan membuat engkau menang dan tidak akan kalah. Tuhan membuat engkau beruntung tidak akan rugi. Tuhan membuat engkau mengalami kemujuran bukan kemalangan. Tuhan membuat engkau tetap sehat dan tidak sakit. Tuhan membuat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Di dalam nama Yesus, engkau akan melihat segala kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Di dalam nama Yesus, siapa yang memberkati engkau, dia akan diberkati. Sama seperti siapa yang memberkati bangsa Israel, malam ini juga dia diberkati. Kami berkati bangsa Israel di dalam nama Yesus. Diberkatilah engkau bangsa Israel, engkau menjadi bangsa pilihan Tuhan, engkau menjadi biji mata Tuhan, menjadi umat kesayangan Tuhan. Anugerah Tuhan melimpah-limpah atasmu, dan melalui bangsa ini Tuhan, berkat-Mu Tuhan untuk datang kepada bangsa-bangsa termasuk semua kita yang hadir malam ini. Dan kami juga doakan persiapan pernikahan Pak Handi dan Ibu Angel. Kami berkata di bulan ini, di tanggal yang sudah ditentukan, semua acara demi acara dari awal sampai akhir, semua berjalan dengan baik. Permuliakan nama-Mu dalam acara ini dan permuliakan
juga Pak Handi dan Bu Angel. Terima kasih Tuhan menyediakan segala sesuatu. Semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di dalamnya. Dan semua tamu undangan yang datang. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Tuhan berkati kebaktian besok pagi. Berkati kebaktian besok malam. Berkati kebaktian sepanjang minggu ini. Berkati kebaktian sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Semua yang datang pada malam ini sudah diberkati Tuhan, sudah disembuhkan, sudah dipulihkan, sudah terima kuasa, sudah terima mujizat, sudah terima pertolongan. Mari Bapak Ibu arahkan wajahmu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam Pak Handi, Bu Angel, Bu Lydia Eka, Bu Joy. Terima kasih Ya, Pastor Bu John. Lukas. Shalom. Ya, Terima kudapa lah ya. Pak Terima kasih Pastor Fransangki. John. Haleluya. Terima kasih Pastor John doanya. Sama-sama Terima Bu kasih Ong Bu Gyokim. Cinta. Tuhan memberkati Bu Ong Selamat Gyokim. malam, shalom semuanya. Semangat Bu Ong. Tuhan berkati Bu Ong Ya Pak Gyokim. Agi. Amin. Betul, Terima ya Bu berkati. Ong ya kesembuhan. Bu Celia Tuhan Amin. berkati ya. Ya, Amin. Ya, Tuhan berkati semuanya, tetap semangat. Tuhan berkati Sampai kita semuanya. ketemu Tuhan lagi. berkati. Salam buat Ya. Nathan dan cecenya Bu Ong. Terima kasih Ya, Pastor Pak John. Andi, Bu Angel, Tuhan Ya. berkati ya. Tuhan berkati semuanya. Bu Celia, God bless you all. Bye-bye. Amin. Bu Joyce, Lovelyn, Pak Fransaki, Tuhan berkati ya. Oke, Pak Andi, Bu Angel, salam buat Mama ya. Oke, Tuhan berkati Bu Joyce, Baik, salam Pak. buat Pak Umar ya. Ya, Pak Andi, Tuhan berkati ya. Oke, God bless you all. Amin.